Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat ya. Lebaran ini di kampung atau di sini? Di sini ya. Kurbannya di sini atau di kampung? Baik, kita lanjutkan Bunda. Terakhir ayat 20, hari ini kita masuk ayat ke-21. Ya. Sebelum kita bahas ayat 21, kita ulang sekilas bahwa di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala melukiskan di antara sifat-sifat orang musyrikin Makkah. Di antaranya, jika diberi harta dan kedudukan, mereka beranggapan mereka telah dimuliakan oleh Allah. Jika disempitkan rizkinya, mereka beranggapan mereka telah dihinakan. Kemudian ayat setelahnya, mereka tidak memuliakan anak yatim. Kemudian selanjutnya, tidak memberi makan orang miskin. Selanjutnya, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Maksudnya apa? Mereka senang memakan harta warisan yang bukan hak milik mereka. Tanpa pandang bulu mana harta dia dan mana harta seseorang, mana harta ibunya, mana harta anaknya, mana harta pamannya, mana harta bibinya dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan sifat orang musyrikin Makkah selanjutnya, cinta mereka dengan dunia itu amat berlebihan, cinta mereka dengan harta itu amat berlebihan. Nah, menariknya dari mirisnya dari 6 sifat ini, kira-kira ada nggak dimiliki oleh orang Islam? Nah, kalau kaya, mereka beranggapan telah dimuliakan. Kalau miskin, dihinakan. Orang Islam banyak tidak memuliakan anak yatim, memandang mereka sebelah mata. Kemudian tidak memberi makan orang miskin. Di alam ayat ini bukan tidak memberi makan orang miskin ya, tapi dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Mendorong saja tidak, apalagi memberi makan. Kan beda konteksnya. Kalau dia tidak mampu, dia rangkul orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kan bisa sebenarnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberi makan orang miskin. Kalau kita tidak memiliki harta, ya dengan tenaga. Kalau tidak dengan tenaga, dengan pikiran. Ya. Jadi buat program-program menyantuni fakir miskin itu bagian dari memuliakan anak yatim dan fakir miskin kan. Nah. Ya. Maksudnya mereka yang menjadi jembatan untuk merangkul orang-orang agar memberi makan orang miskin, itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian apalagi ini yang kelima ya.
senang memakan harta warisan yang bukan menjadi hak milik mereka. Nah, bisa dikatakan Bunda mayoritas. Bahkan persentasenya umat Islam saat ini kalau dalam membagikan warisan itu minoritas yang sesuai dengan syariat Islam. Minoritas Bunda. Nggak usah jauh-jauh lah. Nah, saudara-saudara kita yang di Sumbar, yang di Sumut, sistem pembagian warisan itu yang lebih banyak kepada, kalau di Sumut itu kepada anak laki-laki bungsu, kan di Sumut ya. Jadi kalau anak laki-laki bungsu itu paling banyak, padahal laki-laki itu sama semuanya kan pembagiannya. Kalau di Minang, nah perempuan, tambah lagi model-model harta pusako. Nah, itu ada yang memiliki itu. Nah, cuman karena sudah menjadi harta pusaka, ingin dibagikan, mau gimana cara bagikannya kan? Karena sudah turun-temurun itu didiamkan. Nah, ya. Nah, kemudian apa namanya, bundokan doang ya. Itu ada istilah itu ya Bunda. Bundokan doang. Soalnya saya dapat cerita-cerita dari kampung, anak saya yang perempuan itu dapat harta bundokan doang. Jadi kakek dari istri saya itu tinggal di pesisir, lewat dari Suranti sana, lewat dari Pantai Cerocok. Karena berhubung dari semua anak-anaknya itu yang nggak ada anak pertama itu perempuan, saya dari cucu-cucunya yang punya anak perempuan, jadi anak saya yang dapat harta warisan di sana. Kita tolak, itu kan bukan menjadi hak kita kan. Jadi kok bisa seperti itu kan? Dia apa ini? Ada pakai aja tentuannya itu. Iya. Kalau di Minang itu anak perempuan itu yang menjaga kampung istilahnya. Jadi yang rumah gadangnya. Iya. Jadi yang laki-laki itu, anak laki itu di merantau. Memang. Jadi yang di rumah, yang di kampung itu dialah yang mengelola harta warisan itu untuk kepentingan kegiatan yang di kampung. Kan ada orang yang kemalangan, pesta, banyak. Iya. Jadi itu makanya diperuntukkan untuk yang. Nah, tetap itu sudah memang diteliti juga Bunda. Memang tetap bermasalah dalam sesuai syariat Islam. Harusnya kalau memang ada niat seperti itu, akad di awal itu bukan warisan. Enggak warisan namanya. Turun-temurun tidak bisa dijual, tidak boleh. Kalau digade boleh, dijual tidak boleh. Kalau disebut tidak boleh diwariskan, harusnya dalam syariat Islam itu harta wakaf. Sekarang bisa nggak harta pusaka itu disebut harta wakaf? Dalam Islam kan kalau harta itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun, itu kan harta wakaf. Sekarang mereka yang mengatakan harta itu harta pusako, maukah mereka harta pusako itu disebut dengan harta wakaf? Buktinya tidak kan? Nah, mereka pingin hanya harta itu dimiliki oleh keluarga besar mereka. Kan gitu kan, tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Sedangkan dalam Islam, harta wakaf itu dimiliki oleh semua generasi, semua umat, ya kan? Kenapa harta wakaf itu sudah kembali kepada pemilik sebenarnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ letak salahnya. Nah, kalau tradisi gimana kita? Itulah yang harus dirubah itu, Bun. Itulah yang menjadi sebab Buya Hamka nggak mau mundur dari Sumbar kan. Itu juga yang membuat Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dulunya itu memilih dakwah di Sumbar balik lagi ke Masjidil Haram kan, karena karakternya sebahagian dari mereka itu tetap mempertahankan tradisi itu kan.
Jadi kalau penghasilan kedua orang tua yang didapat selama menikah itu tetap diwariskan sesuai dengan syariat Islam, Ustaz. Iya, tetap. Hanya harta pusaka yang tidak, dan itu memang turun-temurun seperti itu. Kalau yang misalnya kita nikah sekarang ada penghasilan yang menjadi, ya, sekarang dari mana munculnya harta pusaka itu? dari banyak orang, Ustaz. Enggak, kan dari pasti awalnya itu dari harta pribadi. Kan gitu kan, Bunda? Kan dari harta pribadi, Bu. Umpamanya saya meninggal dunia, harta ini tidak dijual. Ini menjadi harta pusaka, kan milik saya pribadi kan? Nah, setelah itu turun-temurun. Awalnya kan menjadi harta, awalnya itu kan menjadi harta pribadi. Harusnya kan saat itu langsung dibagi kan? Cuman karena didiamkan, dijadikan harta pusaka, tidak boleh dijual belikan, kan gitu. Nah, di situ kenanya. Dan memang tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu bagian dari syariat Islam. Tidak ada satupun ulama, Bunda. Cuman lagi-lagi karena di Indonesia ini kan negara hukum, bukan negara syariat Islam, ya dianggaplah itu tradisi kan. Nah, sama orang Batak juga kan. Tapi kalau dibenturkan dengan syariat Islam, nggak nyambung, nggak bisa. Enggak, ya. Jadi sama, kalau saya meninggal ini harta nggak boleh dijual kan? Dijual, boleh itu. Saya nanti meninggal dunia, saya katakan ini rumah nggak boleh dijual. Saya wasiatkan kepada ahli waris. Sekarang bolehkah seperti itu sesuai dengan syariat Islam? Nggak boleh kan? Kenapa nggak boleh dijual, kata si anak? Ini harta wakaf. Oke, kalau harta wakaf berarti ahli waris nggak berhak memiliki kan? Nah, kalau saya katakan ini wasiat, sekarang wasiat itu boleh lebih dari sepertiga? Nggak boleh. Wasiat itu maksimal sepertiga dari harta yang ia miliki, dan tidak boleh wasiat itu diperuntukkan untuk ahli waris kepada selain ahli waris. Nah, sekarang ini harta apa nih? Kenapa nggak boleh dijual? Nah, saya lah meninggal dunia. Kenapa nggak? Karena kalau sudah saya meninggal dunia, secara otomatis harta itu berpindah kepada ahli waris. Nah, tapi insya Allah yang modern sekarang, yang sudah belajar agama, mereka tidak seperti itu lagi. Ya, tapi masih ada yang mempertahankan. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, nah, jangan lagi ada yang seperti itu ya. Iya, mana tahu Bunda punya wasiat ini, nak, jangan dijual ya. Ini umpamanya ini rumah nggak usah dijual, kata orang tuanya. Ini biarlah tempat kalian berkumpul-kumpul. Boleh seperti itu, Kak Bunda berwasiat? Nggak boleh, karena kalau sudah meninggal dunia otomatis menjadi ahli waris. Kalau sudah otomatis itu menjadi warisan, itu hak ahli waris. Mau diapain tuh? Mau dijual, mau disepakati oleh bersama tidak dijual, itu hak mereka kan. Nah, jadi miris kita, Bunda, sifat orang-orang musyrikin Mekah ini dimiliki oleh orang-orang Islam. Ya, baik. Kalau berwasiat orang itu yang meninggal di sini, itu bukan kampung, itu gimana? Saya mengatakan lebih baik tidak mewasiatkan seperti itu. Itu karena kejahilan dia. Kenapa? Kalau dia meminta untuk dikuburkan jauh dari tempat dia diwafatkan, itu memudaratkan mayit. Enggak boleh memudaratkan mayit. Nabi perintahkan seluruh para nabi dan rasul di mana mereka wafat, di situ mereka dikuburkan kan. Nabi di mana wafatnya? Bukan hanya di Madinah, di kamar Aisyah. Di situ lagi dikuburkan. Jadi
karena kejahilan. Mereka menganggap sekarang dalam Islam kalau andai dia wafat di sini, dimakamkan di Batu Sangkar, contoh, kenapa dia mewasiatkan seperti itu? Apa pertimbangannya? Apa pertimbangannya? Kalau benar-benar pertimbangannya itu akhirat, sekarang apa manfaat untuk akhiratnya kalau makamnya itu di sana? Ziarah itu ziarah itu fungsinya untuk kita yang hidup, bukan untuk mayit. Ingat, ziarah itu bermanfaat bukan untuk mayit, tapi untuk kita. Kita yang hidup ini kalau berziarah tujuannya supaya ingat mati. Sedangkan yang dibutuhkan oleh mayit itu adalah doa. Kalau doa itu dari ujung belahan bumi manapun sampai. Kan gitu. Nah, jadi ada tuh kasus-kasus yang meninggal di tanah haram, nggak pandang bulu dia, nggak memikirkan dia betapa mulianya wafat di sana, tetap diperintahkannya pemerintah agar orang tuanya itu dibawa kemari. Hingga akhirnya apa? Sampai 2 pekan tidak dikebumikan emaknya. Kan mudarat kan? Jadi itu. Jadi jahil anaknya kan. Apa alasannya? Supaya apa, Bunda? Supaya bisa dia lihat emaknya di sini. Nggak bisa dia lihat lagi, kan sudah dalam tanah. Ya. Yang dibutuhkan oleh mayit itu amal soleh dan doa anaknya. Datang kita berziarah tiap hari ke sana. Tapi kalau anaknya tetap meninggalkan sholat, nggak bermanfaat bagi mayit. Terus kalau kita ziarah tetap ahli kubur itu tahu kita datang. Apa, Bunda? Waktu saya ziarah ke makam mama, kan? Kita datang ke makam itu, dia tahu kalau kita datang. Saya nggak tahu. Nantilah kalau saya meninggal dunia, nanti coba saya. Nah, itu kata-katanya. Kila. Dikatakan, bukan kola ya. Ya. Baik. Coba nanti saya kalau sudah meninggal dunia, Bunda, nanti kan. Ya. Baik. Tapi kalau roh itu bertemu dengan roh, ya itu disampaikan dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya ketika seseorang meninggal dunia, maka jangan katakan dia lenyap selama-lamanya. Dia hanya berpindah dari satu dimensi menuju dimensi yang lain, yang kita kenal di dalam Islam disebut dengan alam barzakh. Ya, satu alam yang tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Allahu a'lam. Yang penting alam ruh. Ya. Mereka bertemu dengan sesama ruh di sana. Nah, jadi ruh-ruh yang dulu, tapi itu dikumpulkan yang soleh dengan yang soleh. Nah, yang durhaka itu sibuk diazab. Bahkan disampaikan dalam kitab itu, mereka saling bertanya, saling memberi kabar, bagaimana ketika saya dulu meninggalkan si fulan, ya kan, apa kabarnya? Maka ruh yang baru hadir itu akan memberikan kabar bahwasanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka punya kehidupan di sana. Dia bisa menanyakan sama ruh yang baru masuk ya? Iya. Iya, terakhir 2010 kemarin kan saya tinggalkan beliau. Kau kan mati 2027. Nah, 2027. Mereka saling bertanya, saling memberi kabar, tapi ruh-ruh yang disiksa itu tidak saling bertanya, tidak saling memberi kabar. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan siksaan. Mereka sibuk dengan siksa. Ya, baik.
Kita lanjutkan. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari sifat-sifat ini ya Bunda. Baik. Lalu di ayat setelahnya, yakni yakni ayat 21, Allah mengingatkan tentang kehidupan mereka selanjutnya. Ya, atau kehidupan kita selanjutnya. Seakan-akan Allah katakan bahwasanya kehidupan kita ini bukan hanya berhenti pada kehidupan dunia ini saja. Ya. Bukan pula berakhir dengan kematian. Ya. Jadi kehidupan kita ini bukan berhenti pada kehidupan dunia, bukan pula berakhir dengan kematian. Banyak orang sekarang menganggap kematian itu akhir dari segalanya. Masih banyak yang seperti itu kan. Maka nggak heran banyak orang-orang yang bunuh diri, dia menganggap bunuh diri itu adalah akhir dari segalanya. Salah ya Bunda. Baik. Jadi susunan ayat ini sebelum kita bahas, kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang membuat seseorang itu begitu terobsesi dengan dunia? Jawabnya apa? Lupa mati. Karena nanti kan di ayat 21 ini, kalla idza dukkatil ardu dakkan. Jadi intinya Allah menjelaskan bahwasanya akan ada nanti hari kiamat. Sedangkan orang-orang musyrikin Makkah itu mereka terobsesi dengan dunia, orientasi mereka itu hanya dunia, karena mereka tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Jadi kalau kita bawa dengan kehidupan kita saat ini, yang membuat seseorang itu lalai apa? Lalai itu cinta dunia. Kenapa dia terobsesi terus dengan dunia? Lupa mati kan gitu. Bunda dulu muda-muda mau menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Nggak ingat mati. Sekarang karena ingat mati aja mau ngaji. Banyak juga yang muda-muda, alhamdulillah kerja nggak seperti kami yang muda tua ini. Kalau yang muda itu ingat mati, maka buahnya mereka semangat beribadah. Dan itu yang dipuji oleh Rasulullah kan. Dan nanti di antara orang-orang yang dinaungi nanti di hari kiamat adalah pemuda atau pemudi yang taat. Karena dipuji Bunda. Kalau orang tua yang taat ini kan amalannya amalan takut mati kan. Kalau yang muda-muda itu kan tidak Bunda. Betul? Sepakat kita? Kalau nggak sepakat nggak kita lanjutkan Bunda. Ya memang betul. Yang membuat kita, kadang kita tuh Bunda, malas untuk sholat. Tapi begitu teringat mati, sholat. Malaslah bangkit sholat malam. Begitu ingat kematian, bangkit dia untuk sholat. Berarti mengingat mati itu adalah bagian dari ibadah. Makanya para ulama mengatakan ingat mati itu bagian dari ibadah tersendiri. Maksudnya apa? Dengan mengingat mati, apakah dari mengingat mati itu dia semangat beribadah atau tidak? Mengingat mati itu saja sudah mendatangkan pahala. Bisa dipahami Bunda? Mengingat mati itu saja sudah mendatangkan pahala. Jadi kalau banyak pahala, ingat teruslah kematian itu. Ya, baik. Oke, kita mulai. Kalla, sekali-kali tidak, atau jangan pernah sama sekali. Ini huruf ar-rad'u, kalimat bantahan dari Allah. Ya, maksudnya Allah membantah sikap seperti itu Bunda. Apa itu? Yang poin-poin kita sebutkan di atas. Tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, senang memakan harta warisan, kemudian cinta mereka terhadap harta itu amat berlebihan. Itu Allah katakan kala, sekali-kali tidak. Mudahnya
jangan pernah bersikap demikian. Bisa dipahami ya Bunda? Oke. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Jadi Allah ingatkan ada masa di mana bumi ini akan diguncangkan Allah dengan berturut-turut. Ada masa bumi ini akan diguncangkan Allah dengan berturut-turut. Berarti bumi ini musnah. Kalaulah bumi ini musnah, apalagi segala apa saja yang ada di dalamnya. Kan gitu tuh. Nah, dan ini juga menjadi dalil Bunda bahwasanya gempa bumi di hari kiamat itu tidak seperti gempa bumi yang kita rasakan saat ini. Ya. Kenapa? Karena Allah katakan gempa bumi di hari kiamat itu dakkan dakkan. Berturut-turut. Kalau gempa bumi yang kita rasakan selama ini gimana? Paling 5 menit. 5 menit, sudah itu selesai kan? Nanti setelah itu berhenti ada gempa susulan lagi. Mungkin beberapa jam atau mungkin 1 hari setelahnya. Kan seperti itu. Itu pun sudah menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Bagaimana nanti kalau gempa bumi di hari kiamat itu tidak ada jeda, ya berturut-turut. Kebayang nggak Bunda? Coba Bunda imajinasikan gimana tuh gempa yang seperti di tsunami di Aceh itu Bunda, yang hanya sekian menit saja kan sudah begitu besarnya. Atau di Padang, Hotel Ambacang, ya Hotel Ambacang dulu ya. Berapa menit cuma itu sudah hancur ya. Bagaimana kalau dibuat 2 jam saja? 2 jam saja gempa itu. Jadi tidak ada jeda, tidak berhenti. Kira-kira betapa besar kerusakannya ya. Itu 2 jam. Bagaimana kalau lebih dari itu? Seharian Bunda gempa. Ya seharian gempa. Baik. Tentu makanya bukan hanya bumi, alam semesta ini hancur. Alam semesta hancur. Baik. Nah, oke. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Aksiru dzikra hadhi min lazzat. Memang kita diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Orang kalau terus-menerus mengingat kematian, dia akan menyegerakan taubatnya Bunda. Ya. Kenapa seseorang menunda taubat? Lupa mati. Kenapa seseorang tidak semangat beribadah? Salah satunya adalah lupa mati. Kalau kematian itu terus di kepalanya gimana? Itu salah juga Bunda. Orang yang ingat mati itu bukan berarti dia di rumah saja. Dia beraktivitas, tapi aktivitasnya itu tetap dalam hukum Allah. Dia menimbang-nimbang, ini baik nggak untuk kehidupan akhirat gue. Itu orang yang ingat mati itu. Dia kalau menulis, kira-kira tulisan ini baik nggak untuk kehidupan akhirat gue. Kalau dia mengambil sesuatu, dia pastikan bahwa yang dia ambil itu baik nggak untuk akhiratnya. Dia menimbang-nimbang. Artinya tingkat kehati-hatiannya tinggi. Tapi kalau nggak pandang bulu, yang penting masuk ke dalam perut, itu lupa mati itu. Ya, baik. Kenapa? Makanya Nabi mengatakan di antara kiat-kiat agar sholat itu mendapatkan kekhusukan, di dalam sholat itu yang diingat apa? Kematian. Oke, kalau begitu apa yang membuat sholat seseorang tidak khusyuk? Dalam sholat pun lupa mati. Ya, tidak bersikap qanaah itu apa Bunda? Lupa mati. Ya.
tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya itu juga adalah lupa mati. Baik. Ya. Jadi kita kalau senantiasa mengingat kematian itu, yang datang dan yang pergi itu biasa-biasa saja. Betul? Betul, Bunda? Kalau kita ingat mati, yang datang dan yang pergi itu biasa-biasa saja. Nah, datang 1M. Nah, ya kan? Nah, kalau datang 1M, dunia. Ini tetap dia terima. Nah, tapi nggak membuat dia lalai, hilang. Nah, ini biasa saja. Nah, nanti makanya disebutkan nanti di akhir surah Al-Fajr ini, itulah yang nafsul mutmainnah itu. Di antara tanda-tandanya, dia ridho dengan segala ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa ada seorang hamba itu bisa ridho? Kenapa, Bunda? Kadang kita bertanya, kok bisa ya dia itu ridho? Betapa banyak masalah yang diterimanya, dia tetap tenang, santai, damai, tentram. Bahkan kita melihat dia seperti orang yang nggak punya masalah. Nah, saya ketemu dengan salah satu jamaah kita seperti itu, yang ditinggal wafat oleh suaminya. Anaknya Allah takdirkan itu punya kebutuhan khusus, ya kan, pensiunannya cuma 500.000. Nah, ya kan, tapi sampai sekarang dia masih ngaji sama kita. Tapi rasa-rasa yang teman-teman yang lain wajah-wajah bermasalah semua. Kalau ibu santai saja, ngaji tetap, ngajinya tetap istiqomah, beliau jualan, beliau semuanya beliau jual, kan? Bahkan terjun di pupuk pun beliau terjun sekarang, kan? Di obat-obatan beliau jual. Punya anak 3 perempuan, nggak ada laki-laki, 3 anak perempuan, 1 kebutuhanku khusus. Tapi santai, harusnya orang-orang yang seperti itu berat. Tapi kalau yang teman sebelahnya, yang kalau ngaji selalu bertanya, kan, Ustadz kayak gini, itu kan ada pelajaran di samping ibu. Saya bilang aja itu, kan, ambillah itu. Itu ibu, harusnya yang mengeluh itu ke saya. Nah, itu kan ibu itu, gitu. Saya bilang gitu. Nah, suami ada kerjaan bagus, anak dokter. Tapi kenapa, Bunda? Hah? Bunda pernah nggak kepo bagaimana supaya ridho dalam hidup ini? Ada nggak? Ada keinginan ingin mencari tahu? Nah, coba jawablah. Apa? Ridho. Bagaimana? Ridho. Kalau orang yang ridho itu sudah pasti ikhlas itu, Bunda. Gimana? Ridho itu secara bahasa puas, puas, tenang, damai. Milikilah suami namanya ridho, kan? Baik, gimana? Munculnya ridho ini dari mana? Berserah diri pada Allah. Itu sudah ridho tuh, Bunda. Munculnya dari husnuzon, kan? Dari husnuzon. Husnuzon apa artinya? Prasangka baik. Orang kalau sudah punya prasangka baik dengan segala perbuatan Allah, hasilnya apa? Ridho lah.
Fokus Bunda, fokus. Orang kalau sudah, seorang hamba itu kalau sudah punya prasangka baik dengan segala perbuatan Allah, selalu dia, setiap apa saja yang dia terima, selalu pandangannya itu pandangan hikmah. Tidak mungkin Allah takdirkan saya seperti ini, kecuali pasti ada kebaikannya. Dia tunggu-tunggu itu, kebaikan itu. Dia nggak akan mengeluh, dia nggak akan mencela keadaan. Itu kenapa? Ridho itu muncul dari apa? Husnuzon. Kalau seseorang sudah husnuzon, apa hasilnya? Ridho. Paham ya? Nggak mungkin seseorang itu bisa ridho kalau dia nggak husnuzon dengan perbuatan Allah. Kan itu tuh. Jadi umpamanya, kenapa kalau umpamanya Allah takdirkan anaknya sakit, dia bilang, cobalah bang, kalau nggak abang bawa tadi malam naik motor, nggak sakit, disalahkannya orang. Nah, begitu anak itu tidak dibawa oleh ayahnya naik motor malam-malam, anak itu sakit, disalahkannya orang lain nanti tuh. Andailah, kalaulah, sekiranya gitu kan. Kemudian dia salahkan, ini gara-gara apa? Kurang vitamin. Coba kalau 1 juta vitaminnya sepekan, anak kita ini akan sehat. Dikasihlah vitamin, sakit juga anak itu Bunda. Nah, disalahkannya dokter itu. Apa dokter, vitamin KW yang dikasihnya. Akan sibuk menyalahkan orang terus dia. Kenapa seperti itu? Dia nggak husnuzon. Kenapa Allah takdirkan anaknya sakit? Pasti ada baiknya kan? Kan gitu. Dari mana munculnya husnuzon ini? Dari mana? Munculnya husnuzon. Kan kalian bilang, kalau seseorang kalau sudah husnuzon, maka dia akan ridho. Ridho ini tidak akan muncul kalau dia tidak husnuzon. Pertanyaan selanjutnya, dari mana munculnya husnuzon itu? Karena mengenal Allah. Karena sudah mengenal Allah. Nah, ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Dia sudah mengenal Allah. Kan itu Bunda. Mana mungkin muncul husnuzon kalau dia nggak kenal perbuatan Tuhannya kan? Dari mana kita agar mengenal Allah? Cara mengenal Allah itu pelajari nama dan sifat-sifatnya. Apa disiplin ilmunya? Tauhid. Ini Bunda. Jadi orang kalau kenapa ini nggak dia dapatkan, ininya bermasalah. Nah, ini yang bermasalah. Berarti kalau orang yang sudah bagus tauhidnya, dia akan mengenal Allah. Orang kalau sudah kenal perbuatan Allah, dia husnuzon. Karena perbuatan Allah itu kan nggak ada yang buruk, semuanya baik. Nah, kalau sudah ini, muncullah ridho. Kan? Maka orang-orang yang bertauhid itu nggak mungkin nggak ridho. Pasti dia ridho. Kalau dia nggak ridho, berarti ada masalah dengan tauhidnya. Pasti ada masalah dengan tauhidnya. Kan? Atau dia belajar tauhid yang diajari cara terbang di atas air. Nah, cara pergi ke Mekah masuk ke dalam gua, ya kan? Itu belajar tauhidnya. Belajar tauhidnya itu pelajari sifat-sifat Allah yang husna itu dipelajari. Siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Kenapa dari sekian nama sifat-sifat Allah yang dia dahulukan itu rahmatnya? Kan sampai nanti kepada basir, apa sifat wajib bagi Allah, apa sifat mustahil bagi Allah yang tak mungkin dimiliki oleh Allah. Nah, sampailah ke sana nanti. Baru dari situ nanti, oh, baru tergambar sama dia.
Nah, bahwasanya dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi, bagaimana agar ridho? Bagaimana agar husnuzon? Ma'rifatullah. Bagaimana agar kita mengenal Allah? Pelajari tauhid itu secara mendalam. Jadi kadang kita ini bunda terlalu tinggi kaji kita. Ditanya al-mutakabbir tak tahu dia. Terlalu ngaji entah kemana-mana gitu kan. Kemudian ditanya al-basir, ya kan. Kemudian al-latif, nggak paham. Ya, padahal tauhid itu apa? Enggak, tauhid itu kan kita ini kan seperti rumah bunda. Di sinilah tauhid. Tauhid itu apa? Tiangnya apa? Rukun Islam, sholat dan seterusnya kan. Syahadatnya di mana? Di sini kan. Yang inilah ilmu-ilmu yang lain, bahasa Arab di sini, tajwid di sini. Atap itu tajwid, bahasa Arab, balaghah, mantik dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu atap rumah. Banyak orang sudah belajar kemari. Banyak orang sudah belajar di sini dia bunda. Pondasinya nggak dipelajarinya. Bagaimana bangun atap kalau nggak ada pondasi? Bagaimana tiang itu kalau tiang tanpa pondasi gimana? Roboh kan? Makanya banyak orang sholat bermasalah, banyak orang zakat bermasalah zakatnya, banyak ibadah itu bermasalah karena ininya nggak ada kan? Jadi pelajari dari hal-hal yang paling mendasar dulu. Jadi datangi kajian-kajian online, ya, yang seputar bicara tentang hal yang mendasar. Jadi jangan langsung masuk di tengah-tengah. Belajar tauhid itu memang nggak cocok kalau belajar di tengah-tengah. Memang harus dari awal, dari pengantar ilmu tauhid, dari situ belajar. Dari pengantar sampai nanti. Ya, makanya kan belajar tauhid itu kan pakai level dia sebenarnya. Jangan masuk di tengah-tengah, nggak nyambung nanti bunda. Ya, baik, dia harus sistematis, ada silabusnya, teratur dia. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai sini ada yang tanyakan? Sholat, tiang itu sholat, atap itulah di situ. Ilmu waris, ilmu tajwid, apalagi. Kemudian ilmu-ilmu yang lain ya, bahasa Arab. Nah ya, baik. Kita lanjutkan. Ayat ke 22. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datanglah Rabbmu dan malaikat wal malak saffan saffan, menyusun saf atau berbaris baris. Kalau di ayat 21 tadi bunda, Allah bercerita tentang hari di mana alam semesta ini akan musnah secara singkat. Di ayat ini Allah secara singkat juga menjelaskan tentang hari kebangkitan. Bisa dipahami ya. Di ayat ini Allah bercerita tentang hari kebangkitan. Nah, setelah alam semesta ini hancur, boleh bunda tulis, ya, boleh bunda tulis, ya.
Setelah alam semesta hancur, setelah itu Allah perintahkan semua ruh-ruh untuk terbang menuju jasadnya masing-masing. Maka ruh-ruh itu keluar laksana kawanan lebah yang memenuhi ruang antara langit dan bumi. Maka ruh-ruh itu keluar laksana kawanan lebah yang memenuhi ruang antara langit dan bumi. Jadi yang mati di lautan, mati di telan buaya, mati dibakar, nah, itu nanti tetap Allah hadirkan jasad mereka nanti di hari kiamat. Ruh-ruh itu nanti akan mencari jasadnya. Nah, jadi jangan mengira bahwasanya mereka yang dibakar itu nggak ada lagi jasadnya. Ya, baik. Bahkan Bunda, saya punya teman di rumah sakit Awal Bros Ahmad Yani, khusus beliau yang mengkremasi. Itu orang-orang yang dibakar itu yang tersisa tulang belakangnya, tulang sulbi, nggak hancur. Makanya caranya itu, cara mereka itu supaya tetap jadi debu nanti, itu mereka masukkan ke gilingan. Kemudian dihancurkan Bunda supaya bersatu dengan debu-debu yang lain. Dan Nabi mengatakan dari situlah manusia nanti akan dibangkitkan kan. Makanya ratusan tahun bahkan ribuan tahun pun kalau dibongkar kuburan itu nampak masih tulang sulbi itu kan. Tulang yang lain masih hancur. Jadi saya dulu waktu ikut dulu memindahkan kuburan dari emak tiri saya ya. Jadi ayah saya itu kan 2 kali nikah Bunda, tapi turun ranjang. Turun ranjang ya. Ya kan. Jadi yang dibongkar itu kakak dari mama saya saat ini, ya kan. Seingat saya dulu diceritakan ayah saya waktu membongkar, saya masih kecil kan, itu masih ada tulang sulbinya. Padahal sudah lama kan, ya kan. Jadi dari situlah nanti kita akan dibangkitkan. Itu hadisnya sahih. Ya. Baik. Yang lain-lain itu sudah nggak ada tuh Bunda. Yang ini sudah hancur, tulang tengkoraknya, tangan, ya kan, udah nggak nampak, udah bersatu dengan tanah kan. Nah, ya. Baik. Sampai mana tadi? Nah, kemudian ruh itu pun masuk lewat lubang hidung, lalu menjalar ke sekujur tubuh, bagaikan menjalarnya racun di dalam tubuh. Ruh itu pun masuk lewat lubang hidung, lalu menjalar ke sekujur tubuh, bagaikan menjalarnya racun di dalam tubuh. Kemudian manusia pada saat itu pun hidup kembali. Baik. Kemudian manusia digiring menuju padang mahsyar.
Ini kita tidak jelaskan secara detail ya Bunda. Ini masih Kak proses-prosesnya. Kemudian nanti di padang mahsyar inilah nanti Bunda manusia pada saat itu hidup tak tentu arah dalam kurun waktu yang sangat lama sambil mengemis syafaat kepada Rasul Ulul Azmi di luar Nabi Adam. Nabi Adam kan bukan Ulul Azmi, tapi nanti pertama kali nanti manusia itu meminta syafaat kepada Nabi Adam agar ditegakkannya hisab. Ya. Ya, sampai nanti kepada siapa? Nabi Muhammad. Itulah syafaat pertama yang kita terima nanti di Yaumil Mahsyar. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya maka saat itu Allah datang. Saat itu Allah datang dalam bentuk cahaya yang sangat terang. Saat itu Allah datang dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama. Dan memerintahkan para malaikat menyusun sop dengan meliputi lapisan-lapisan langit. Jadi malaikat nanti di Yaumil Mahsyar itu Bunda diperintahkan oleh Allah menyusun sop, tapi sesuai dengan apa namanya, lapisan langit. Langit yang pertama itu kan penghuninya malaikat ada, langit kedua ada, langit ketiga ada, sampai nanti langit ketujuh. Itu setiap langit itu kan ada malaikatnya Bunda. Nanti di hari kiamat itu nanti Allah perintahkan untuk menyusun sop mereka sesuai dengan lapisan langit. Nah, kalau kita di sini kan sama seperti itu juga kan, berbaris-baris, yang di depan apa? Jenderal. Yang di belakang, paling belakang nanti apa? Yang Satpol PP. Ya. Baik. Artinya apa? Sampai mana tadi? Menyusun sop dengan mengikuti lagi untuk bersiap mendengarkan apa tugas mereka masing-masing. Untuk bersiap mendengarkan apa tugas mereka masing-masing. Ini yang dimaksud dengan ayat ini Bunda. Wa jaa'a rabbuka wal malaku soffan soffan. Dan datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris. Berarti nanti di hari kiamat Allah hadir. Apakah Allah hadir dalam bentuk wujudnya secara sempurna? Tidak. Di dalam hadis ini digambarkan Allah itu hadir dalam bentuk cahaya yang terang. Wallahu a'lam. Bagaimana Bunda? Kita nanti bisa melihat Allah ketika kapan? Enggak, melihat Allah itu secara langsung nanti di surga. Enak betul orang-orang durhaka bisa melihat Allah di padang mahsyar. Ya. Salah satu kenikmatan tertinggi di surga itu apa? Melihat Allah. Kalau masuk surga insya Allah udah. Ya. Iya. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya masukkan Bunda. Iya. Iya. Tapi kalau Bunda nggak lihat saya, tolong saya panggil juga. Mana tahu saya di surga paling tinggi. Ya. Baik. Nah, jadi kita bisa melihat zatnya Allah itu yang maha sempurna itu nanti ketika di surga. Di padang mahsyar itu hanya seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama. Ya. Baik. Kemudian ayat ke-23. Perhatikan ayat ke-23.
waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Kata Allah, dan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesadaran itu. Subhanallah. Apa maksud didatangkan pada hari itu neraka jahanam? Saya bacakan hadisnya Bunda, nggak perlu ditulis ya. Hadis riwayat Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, yu'ta bi jahannam. Jahannam akan didatangkan. Yauma idzil laha sab'una alfi zamanin. Yakni pada hari itu, dan dia mempunyai 70.000 tali kekang. Jadi malaikat, mohon maaf, neraka jahanam itu, Bunda, itu didatangkan oleh Allah dengan apa? 70.000 tali. Kita imajinasikan, tapi jangan anggap seperti ini ya. Buatlah ini neraka. Jadi didatangkan dengan apa? 70.000 tali. Oke. Berapa talinya? 70.000. Kemudian ma'akulli zamamin sab'una alfi malakin yajurrunaha. Dan setiap tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti setiap satu tali ini berapa? 70.000. Berapa tadi tali untuk menarik neraka jahanam ini? 70.000. Setiap tali itu 70.000 malaikat. Berapa banyak malaikat ya? Kalau setiap tali 70.000, berarti untuk mendatangkan neraka jahanam itu harus berapa malaikat? 70.000 kali 70.000 lah kan? Iya. Berapa tuh? 49, berarti 4 miliar 900 juta M malaikat. Oke, satu malaikat itu berapa besarnya? Kita tidak ada yang tahu, Bunda. Yang dilukiskan kan kalau sayapnya saja maka tertutuplah seluruh ufuk barat dan timur kan? Oke. Itu satu malaikat. Yang menarik neraka jahanam itu 4,9 M. Oke. Jelas ya. Cukuplah untuk seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Baik. Nah, berbeda dengan di penjara. Kalau di penjara masuk 20 orang udah nggak muat. Iya kan? Caranya bagaimana? Sogok karena sudah terlalu sempit, keluar. Makanya kan banyak tuh orang-orang yang masuk penjara, sudah di Bali dia. Nanti setelah itu balik lagi dia, atau penjara rumah. Apakah seperti itu nanti di neraka? Enggak. Ya. Baik. Jadi hadis ini Bunda menunjukkan betapa besarnya neraka jahanam. Ya. Baik. Oke. Kemudian di sini Allah katakan, lihat ayatnya. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesadaran itu. Ketika neraka itu sudah ditampakkan kepada seluruh manusia, bukan hanya orang-orang kafir saja Bunda, tapi orang beriman juga ditampakkan. Maka sadarlah seluruh manusia. Muncullah penyesalan pada setiap manusia. Saya tanya, siapa yang menyesal? Orang yang durhaka atau orang yang taat? Orang yang taat kenapa menyesal? Ketika ditampakkan kepada mereka neraka jahanam, kenapa orang yang taat itu menyesal? Ya Allah, kenapa ketika aku dulu hidup di dunia tidak menambah ketaatanku? Orang yang taat saja menyesal. Bagaimana dengan orang yang durhaka? Orang yang taat saja menyesal, Bunda. Ya. Jadi semuanya muncul penyesalan. Harusnya bisa sholat duha itu 12 rakaat, tapi ya Allah,
kenapa nggak kulakukan? Padahal mampu kulakukan. Cuman itulah, cuman 2 rakaat gitu kan. Bisa kan? Bisa 12 rakaat hari ini. Bisa Bunda. Insya Allah. Memungkinkan Bunda Umi Naila bisa sholat 12 rakaat. Nanti setelah ini. Bisa kan? Mustahil. Harusnya bisa. Harusnya. Ya, udah bercampur-campur visi misi itu dalam hidup. Nah, jadi apa namanya? Nggak bersih lagi dia, karena udah bercampur baur dia. Jadi di otak itu banyak yang dipikirkan, bukan mati aja yang dipikirkan gitu kan. Ada yang bertanya sama saya, jadi dia sudah punya travel umroh. Ustadz, saya dulu waktu sebagai jamaah, saya sangat menikmati sekali perjalanan umroh saya itu. Tapi setelah saya itu membawa jamaah, tak pernah saya nikmati perjalanan umroh saya. Kenapa tuh Ustadz? Karena dulu saya bilang, karena dulu Bunda itu niat memang ke sana itu ingin menghapuskan dosa, ingin ibadah. Tapi begitu saat ini Bunda tuh niatnya udah ada campuran cuan di situ. Makanya rusak jadinya ibadah itu. Itulah yang membuat kita, Bunda, kalau kita pikiran kita ini bercampur-campur gitu kan, membuat seseorang itu nggak fokus gitu kan. Bukan aktivitasnya yang berhenti ya. Zuhud itu bukan dia meninggalkan dunia, tapi tidak menjadikan dunia itu berada di dalam hatinya. Itu yang dimaksud dengan zuhud itu. Paham ya? Ini jangan dipahami zuhud itu ditinggalkannya dunia. Zuhud itu tidak menjadikan dunia itu masuk ke dalam hati. Berarti di mana tuh? Ya di tangannya saja. Kalau di tangan itu kan ada yang bisa megang dunia itu di tangan selama-lamanya. Nggak ada, walaupun uang itu 1 teh, dipegangnya uang itu sanggup dia. Nggak pasti dilepaskannya kan. Tapi kalau sudah masuk 1 teh itu ke hati, itu sulit hilangnya Bunda. Ya, iya kan? Nah, dia. Jadi kadang yang membuat kita itu seperti itu Bunda. Ingin tilawah tapi satu sisi 1 digit nih. Kemudian yang dan lain sebagainya kan. Nah, saya pun juga merasakan yang demikian. Ada kadang-kadang muncul rasa malas ngajar itu Bunda. Kalau hilang motivasi, saya ingin meninggalkan amal jariah. Tapi kalau motivasi itu cuan, nah malas saya tuh. Nah, jadi mencoba untuk meluruskan niat itu, baru balik lagi. Memang harus diperbaharui dia. Kalau sudah, tapi kan terpikir kita, iya ya, apa yang terbaik lah, apa yang bisa saya tinggalkan kecuali dengan ilmu kan. Nah, harta nggak ada, ilmu lah yang ditinggalkan. Jadi itu termotivasi kita. Tapi kalau sudah cuan, kacau lah itu. Kacau. Nah, jadi apa namanya, yang paling susah untuk meluruskannya itu memang guru. Sepakat Umi Naila? Ya makanya masalah untuk ikhlas ini Bunda, paling besar itu ujiannya kami ya. Jadi yang diuji itu bukan, yang paling berat itu ujiannya guru ya. Baik, nah gimana mau meluruskan niat kan di saat itu Ustadz bisa ceramah tempat kami, nah tapi ini Ustadz ada salaman 10 juta, oke lah, nah ya kan gitu. Nah kan gitu, meluruskan niat itu Bunda. Tapi bukan masalah 10 juta ya Allah, tapi memang nggak bisa. Kan beda Bunda konteksnya kan. Memang bukan masalah uang itu, tapi harusnya sikap kita ini udah melenceng niat ini, ya kan. Nah Bunda pun begitu, kalau posting sesuatu
pastikan, luruskan dulu niat. Ini kalau saya posting ini supaya ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau sebagai motivasi bagi orang lain. Kalau ternyata motivasi, posting. Tapi kalau untuk mendapatkan pujian, untuk menyombongkan diri, tahan tuh. Buat aja jadi koleksi di handphone kan. Nah, kan gitu. Nah, itu menimbang-nimbang tuh kan. Ini nggak ada tujuan lain saya posting ini kecuali harus dapat like dan komen. Kalau sudah ke sana, dah tuh rusak lah. Rusak tuh, nggak ada postingan itu, nggak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, baik. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini ada yang tanya kan? Coba bertanya dulu Bunda. Masa saya terus yang nyampaikan kan? Ya. Nanti kita cukupkan sampai secara cepat ya Bunda, sampai 26. Insya Allah pekan depan kita masuk bagaimana cara Allah menyambut orang-orang yang jiwanya yang sudah mutmainnah. Ya. Baik, coba kita lanjutkan Bunda. Ayat ke 24 ya. 24. Kemudian di antara bentuk penyesalan orang-orang yang durhaka itu nanti di akhirat Allah lukiskan di ayat ini, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, sekiranya, ya laitani, boleh diterjemahkan sekiranya, seandainya, atau kalaulah. Jadi ya laitani itu kalaulah. Di Bunda kalau ngomong bahasa Arab, ya laitani, ya, kalaulah, seandainya, sekiranya, ya. Qaddamtu li hayati, aku dahulu berbuat, maksudnya berbuat kebaikan untuk hidupku. Sekarang saya tanya Bunda, coba fokus, untuk hidupku, ini sekarang ungkapan kapan? Ini ungkapan kapan dilontarkan? Nanti di yaumil akhir. Oke. Kemudian dia mengatakan, orang-orang yang durhaka itu mengatakan, sekiranya aku dahulu berbuat kebaikan untuk hidupku. Sekarang hidupku di sini kapan? Untuk saat dia di dunia. Hidupku di sini, hidupku. Sekarang pertanyaanmu, hidupku di dunia atau hidupku di akhirat? Enggak, di akhirat Bunda. Jadi seakan-akan andai dahulu aku melakukan kebaikan untuk hidupku ini. Paham ya Bunda? Jadi hidupnya itu kapan? Di akhirat. Paham ya? Jadi hidup di sini maksudnya adalah kehidupan akhirat. Apa maksudnya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Berarti orang-orang yang lalai, orang-orang yang taat dulu ketika dunia, mereka menganggap apa yang mereka lakukan itulah untuk hidup mereka. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu bukan untuk hidup mereka. Hidup mereka sebenarnya nanti di akhirat. Kan sebenarnya Bunda begini, orang-orang yang beriman itu ketika melakukan sesuatu, dia selalu menimbang, memilih-milih, baik enggak untuk akhirat saya. Kan itu seperti yang saya sampaikan di awal. Kalau orang seperti itu, berarti dia sesungguhnya melakukan sesuatu untuk hidupnya sebenarnya. Paham ya? Nah, kehidupan sesungguhnya kapan? Nah, dunia apa? Yang sementara ini untuk apa, Bunda? Untuk beramal. Di dalam beramal itu Allah hadirkan ujian, kan gitu. Kan untuk apa Allah menghidupkan kita? Ini pertanyaan mendasar. Coba jawab. Untuk beribadah. Kemudian di dalam beribadah itu Allah hadirkan ujian untuk melihat siapa di antara kita yang serius beribadah atau tidak. Kenapa Allah wafatkan kita? Ini pertanyaan mendasar. Kenapa, Bunda? Karena di dalam beribadah itu Allah kasih batas waktu.
Sama halnya seperti seorang guru ketika mengadakan ujian, kan ada batas waktu. Kalau ternyata dia ikut ujian di luar batas waktu itu, kertas itu bermanfaat nggak? Saya buat ujian, Bunda. Saya kasih waktu 30 menit. Lalu setelah 30 menit datang murid baru buat ujian. Menjawab ujian itu. Bermanfaat kertas itu? Tidak kan? Jadi dalam beribadah itu Allah kasih batas waktu yang di dalam Al-Quran disebut dengan ajal, jatuh tempo. Oke. Kita punya batas waktu, Bunda. Jadi ketika beribadah itu memang Allah kasih batas waktu. Nah, batas waktu itu dimanfaatkan nggak sama hamba itu sendiri, kan itu. Nah, lalu kenapa kita dihidupkan kembali? Itu kan pertanyaan mendasar tuh kan? Afahasibatum annama khalaqnakum abatsaw wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu main-main saja? Kalian pikir kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami dan mempertanggungjawabkan segala apa saja yang kalian lakukan? Itu kan tantangan dari Allah kepada orang-orang musyrikin. Banyak orang-orang musyrikin itu kan hidup sewenang-wenang. Mereka mengira mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Itu 3 pertanyaan mendasar kan, yang harus kita renungkan. Untuk apa kita dihidupkan? Kenapa kita harus diuji? Kenapa Allah wafatkan kita? Berarti untuk sampai pada kehidupan selanjutnya, kehidupan yang abadi, kita harus meninggalkan apa? Dunia. Betapa banyak orang menangisi dunia, padahal untuk sampai pada kehidupan selanjutnya, dia harus meninggalkan itu. Coba cerdas, Bunda. Saya ajak Bunda berpikir, bagaimana agar kita bisa sampai pada kehidupan selanjutnya? Kita harus tinggalkan dunia. Kan gitu kan? Sekarang banyak orang menangisi itu. Bisa dipahami. Kok bisa dia tangisi kehidupan dunia itu, padahal untuk sampai pada kehidupan selanjutnya dia harus tinggalkan dunia itu. Jadi kita harus ke sana berpikir, iya ya, untuk apa saya menangisi dunia ya? Padahal untuk sampai pada kehidupan selanjutnya, saya harus tinggalkan ini. Mau tidak mau kan, Bunda? Dengan cara manis ataupun pahit, kita akan meninggalkan dunia. Ya, cuman kita memilih. Bagaimana? Mati itu kan pilihan. Cara mati itu, kapan wafat itu adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana cara mati itu pilihan kita. Bunda mau pingin mati seperti apa? Mati dalam keadaan meninggalkan rukuk 3, atau mati dengan keadaan meninggalkan anak semuanya soleh? Kan gitu ya, pilih ya. Ada pilihan, Bunda. Jam 2 nanti kamu mati, itu andai kata Allah takdirkan. Sekarang pilih jam 2 itu bagaimana cara mati. Yang penting bagaimanapun kamu mengelak, jam 2 itu kamu akan mati. Kita memilih jam 2 itu mati bagaimana? Mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan baca Quran, atau mati dalam keadaan mengumpat. Ya kan? Jelas ya? Baik, mati dalam keadaan meninggalkan pasangan. Bunda lagi marah-marah keluar dari rumah, ya kan? Setelah itu mati. Gimana kira-kira tuh? Mati husnul atau mati su'ul? Nah, ya, nauzubillah ya, Bunda. Nah, jadi memang kita harus ke sana terus berpikir ya. Nah, ya. Baik. Jadi keroposnya iman itu memang membuat seseorang lalai di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemarin itu kalau tidak salah ada anggotanya dari Bu apa? Yang temannya Bu Yanti, Bu Evi ya. Nah, Bu Evi kan. Beliau WA kita, Ustadz, ada anak dari teman saya sudah menikah, dulu dia tinggal di Batam, kemudian cerai meninggalkan anak satu perempuan. Dia tinggalkan kerjaannya mungkin karena depresi, frustasi kan. Saya suruh datang ke yayasan malam Sabtu. Nah, ya kan. Datanglah Bu Epi bersama dengan ibunya, bukan ibu Bu Epi, maksudnya ibu dari anak ini gitu kan. Beserta dengan anak itu. Jadi kita tanya-tanya seluk-beluk dan lain sebagainya. Ya lagi-lagi itu mental down, depresi, frustasi, ya keroposnya iman. Mana ada orang beriman seperti itu? Nah, mana ada orang yang beriman benar? Lagi-lagi karena keroposnya iman, ya kan? Baik, jadi kita telusuri ini dan lain sebagainya. Kan? Termasuk ada juga baru-baru ini kasus di Bukit Barisan. Saya terkejut di WA, Ustadz, ada ini jamaah terkena sihir makanan. Terkejut saya. Ya kan. Saya bilang sih ciri-cirinya tiba-tiba perut kembung, kemudian pusing, kemudian muntah darah, kemudian setelah itu diperiksakan ke medis, tidak ada gejala. Iya Ustadz, semuanya itu ciri-cirinya, diduga lah, ya kan, diduga. Rupanya yang terkena itu nazir masjid. Nah, ya kan. Tapi kita yang kita lihat kan Bunda yang zohir saja kan. Nah, begitu ditelusuri ya lagi-lagi kan pasti ada masalah kan. Mana mungkin orang-orang yang kuat keimanannya itu kena seperti itu kan. Pasti ada masalah dengan dirinya. Kenapa sampai jebol benteng itu kan? Ya, walaupun menjaga sholat 5 waktu, ya, apalagi yang tak sholat, ya, baik. Kemudian setelah itu, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah. Jadi azab Allah itu tidak sama dengan siksaan yang dilakukan oleh makhluk kepada makhluk lain saat ini Bunda. Ya, jangan samakan azab Allah dengan azab manusia. Apalah hukum manusia yang paling berat di dunia ini Bunda? Mutilasi kan? Dimutilasi dengan cara disiksa terlebih dahulu kan, itu paling berat yang kita ketahui kan. Sekarang apakah seperti itu nanti azab Allah? Enggak. Jadi azab Allah itu jangankan sama persis, nah ya kan, yang mirip saja tidak. Nah, yang mirip saja tidak. Baik. Oke, kemudian wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tak seorang pun mengikat seperti ikatannya. Berarti di neraka itu nanti kondisi seseorang dalam keadaan terbelenggu Bunda. Kata para ahli tafsir, nanti di neraka itu kondisi seseorang dalam keadaan terbelenggu, diikat. Allah ingatkan di sini, ikatannya Allah itu tak sama dengan ikatan manusia. Seseorang kalau di penjara masih bisa keluar kan? Apa nanti seseorang masuk neraka jahanam bisa keluar? Enggak, main-main dia ke surga gitu. Tidak ya. Jadi kalau kita melihat ada seseorang di kayu, kemudian dibelenggu dengan rantai, dibakar dari bawah, itu apakah seperti itu ikatan Allah? Apakah seperti itu? Jangan. Laisa kamitslihi syai'. Nggak boleh kita samakan Bunda.
Ya. Intinya azab Allah itu tidak sama dengan azab manusia. Ikatan Allah itu tidak sama juga dengan ikatan manusia. Ya. Keadilan Allah dengan keadilan manusia sama? Ya. Allah Maha Adil. Sayangnya Allah dengan manusia sama dengan sayangnya ibu kepada anaknya? Betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Lebih dari itu Allah sayang dengan hambanya. Iya kan? Bunda lebih sayang dengan Anta atau lebih sayang dengan Allah? Ayo. Dengan pede jawab. Sayang dengan Allah atau sayang dengan anak? Sayang kedua-duanya. Lebih sayang dengan Allah atau lebih sayang dengan anak? Lebih sayang dengan Allah. Harusnya kalau lebih sayang dengan Allah, dia tinggalkan anak gara-gara Allah. Ini jadi kenapa nggak mau dia masukkan anaknya pondok? Nggak sanggup pisah dengan anak. Harusnya dia, kalau benar dia menyekolahkan anak itu karena Allah, berarti yang lebih didahulukannya apa? Perintah Allah, dia korbankan perasaannya. Kan gitu. Nah, bukti contoh terbesar adalah Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya? Karena perintah Allah. Iya kan? Walaupun dalam riwayat itu Nabi Ibrahim itu nggak sanggup memandang istri dan anaknya kepergiannya, nggak sanggup Bunda. Jadi perginya Ibrahim itu nggak melihat Hajar dan Ismail. Jadi lihat karena nggak tega dia, tapi karena atas dasar perintah Allah. Hajar pun rela ditinggalkan. Kenapa? Karena perintah Allah kan. Sebelumnya kan nolak Hajar itu. Kenapa Ibrahim kau tinggalkan kami gitu kan. Tapi apakah ini perintah Allah? Kata Hajar. Nabi Ibrahim menjawab iya. Di situ baru muncul keridhaan kan. Ketika suami merantau, kemudian saya tinggal dengan kamu ya dek selama 2 tahun. Bunda tanya, apakah ini perintah Allah? Suami jawab iya. Iya. Bunda kira-kira ridho nggak saat itu? Sampai sana kan tahun ada lagi sampingnya kan. Mimpi suami itu sampai 5 kali Bunda. Mimpi dia sholat dia ya Allah berilah solusi yang terbaik. Setelah itu mimpi akhlak suaminya itu bagus. Mimpi dia sampai 5 kali nikah lagi. Saya nikah lagi dek. Abang mimpi 5 kali selama tidur 5 kali, mimpi pula selama 5 kali itu nikah. Kemudian apakah itu perintah Allah? Ya kan. Kemudian suaminya bilang mungkin iya. Kira-kira kondisi Bunda saat itu gimana? Laksanakanlah abang kalau memang itu perintah Allah. Sekarang Bunda peduli dengan saudari Bunda? Sayang, benar-benar sayang. Kalau sayang, harusnya berbagilah. Ya kan? Kalau cuman karena Bunda egois, nggak peduli dengan saudari Bunda, ya sudah, biarkanlah dia situ dia kan. Walaupun, tapi kan persentase laki-laki ini kan lebih sedikit daripada perempuan. Kalau Allah ciptakan itu 100 perempuan, kemudian 50 laki-laki, berarti yang 50 lagi kemana Bunda? Kan sepakat kita lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Oke. Kalau setiap satu laki-laki 1 perempuan, berarti tersisa berapa?
50. Berarti 50 itu Itu kan harus berbagi ya kan? Yang kita harus berbagi. Yang enggak untuk yang kelas. Udah, artinya Bunda nggak peduli dengan saudari Bunda. Udah. Sepakat? Nah, ya. Masya Allah, 9.15 itu ya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.